Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Nur Madina, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 1122021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi yang merupakan tugas mata kuliah dari Curriculum and Material Development yang diampu oleh Bapak Ahmad Junaidi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kurikulum dan apa-apa saja yang menjadi bagian dari kurikulum. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan kerangka dasar pendidikan yang mengatur apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan apa tujuan akhirnya. Jadi, kurikulum ini merupakan acuan atau panduan bagi tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu apa alasan kurikulum mengalami perubahan. Jadi, perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai sejak tahun 1947 yang terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Awalnya berfokus pada penguasaan materi, lalu berkembang menjadi lebih berorientasi pada keterampilan dan karakter siswa. Misalnya pada tahun 2006 lahir kurikulum KTSP yang memberikan kewenangan pada siswa. Lalu pada tahun 2013 diterapkan kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan karakter dan pembelajaran aktif. Dan pada akhirnya lahirlah kurikulum Merdeka yang menjadi penyempurna dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan dalam belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Ini sejalan dengan semangat pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum Merdeka. Ada beberapa struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu program intrakurikuler. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan seperti muatan lokal. Dan kegiatan pembelajaran dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi siswa dan capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Yang kedua yaitu program ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ini tetap diadakan pada pembelajaran kurikulum Merdeka, namun untuk pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan minat dan karakteristik murid. Yang ketiga yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, dan kewirausahaan. Yang keempat adalah asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi murid, guru, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang keenam ada perangkat ajar. Jadi perangkat ajar ini bukan saja melalui buku teks, tapi bisa menggunakan media lain seperti modul, buku non-teks, video, dan juga media cetak. Nah, itulah tadi 6 struktur kurikulum Merdeka. Sekarang kita masuk pada modul ajar. Jadi, apa sih modul ajar itu? Jadi, modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Adapun komponen modul ajar yang pertama yaitu identitas umum. Ini mencakup nama penyusun, sekolah, kelas, fase, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran
adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Dan capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase bukan per tahun dan selalu berpusat pada siswa bukan pada ketuntasan materi. Adapun untuk fase-fasenya, untuk jenjang PAUD disebut fase pondasi atau TKB. Untuk jenjang SD, fase A yaitu kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD. Untuk jenjang SMP disebut fase D yakni kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Adapun untuk jenjang SMA dan SMK, untuk fase E yaitu kelas 10 dan untuk fase F yaitu kelas 11 dan 12. Komponen yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan ini lebih spesifik dan diturunkan dari capaian pembelajaran. Yang keempat adalah pemahaman bermakna. Ini menjelaskan pentingnya topik tersebut dipelajari oleh siswa. Lalu yang kelima ada pertanyaan pemantik. Ini berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan dijelaskan. Yang keenam ada profil pelajar Pancasila. Jadi, modul harus menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila seperti mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Ini merupakan inti modul yang memuat langkah-langkah kegiatan mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Komponen yang selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen digunakan untuk menilai pencapaian siswa baik itu secara formatif ataupun sumatif. Bentuk asesmen formatif dan sumatif dapat berupa diskusi kelas, drama, presentasi, dan tes lisan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengayaan dan remedial. Ini disediakan untuk siswa yang membutuhkan tantangan tambahan atau bimbingan khusus. Komponen yang selanjutnya adalah diferensiasi pembelajaran. Ini berarti bahwa modul harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Komponen yang terakhir yaitu lampiran. Di lampiran dapat berupa lembar kerja, rubrik penilaian, dan materi bacaan. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai kurikulum dan juga modul ajar. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan arah pembelajaran dan modul ajar merupakan panduan pelaksanaannya. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.